لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Namanya surat Al-Ikhlas. Ada kata-kata ikhlasnya enggak? Enggak ada ya kan? Enggak ada. Nah, kata Imam Fakhrur Razi, beliau mengatakan li'anna man i'taqadahu kana mukhlishan fi dinillah. Barang siapa orang yang meyakini surat Al-Ikhlas, maka dia akan tulus di dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala ini. Jadi barang siapa meyakini surat Al-Ikhlas, maka dia akan tulus dan ikhlas dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala, kana khalasuhu minnar, maka itu ketulusannya, ikhlasuhu khalasuhu minannar, akan menjadi penyebab dia terselamatkan daripada api neraka. Menjadi sebab dia akan terselamatkan daripada api neraka. Gitu. Kalau dia berkeyakinan terhadap surat Al-Ikhlas. Ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Sebabnya ikhlas dan sebabnya khalas. Ikhlas di dalam beragama, wal khalas minan nar, terlepas dan terbebas daripada siksa api neraka. Gitu. Keutamaannya Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jarir Al-Bajali, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran. Barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad ketika dia akan masuk ke rumahnya, maka surat tersebut akan bisa menyingkirkan bentuk kefakiran dari penghuni rumah tersebut, bahkan juga tetangga-tetangganya. Itu kalau masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ada beberapa riwayat juga, ada di Hasyiatus Shawi juga katakan ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sudah fakir terus ini dia. Pengen ada perubahan taraf hidup. Nabi, ya udah, kalau kamu masuk ke rumah, ada orang enggak ada orang, kamu ucapkan salam. Setelah itu salamlah kepadaku, kata Nabi. Salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Diamalkan sama orang ini, akhirnya datang lagi kepada Rasulullah SAW, dan orang ini keadaannya sudah berubah. Dia sudah menjadi orang yang berkecukupan, orang yang mampu karena barokah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gampang loh. Masuk rumah, ada orang enggak ada orang, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu baru ucapkan salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru baca qul huwallahu ahad. Nah, insyaallah itu nanti akan menjadi satu sebab dia akan mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah itu berarti ya mengucapkan salam ya. Masuk rumah, good morning. Ucapkan salam kalau masuk rumah. Insyaallah nanti rumahnya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah. Hadis dhaif tapi boleh diamalkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad di dalam sakitnya dia, yang mana dia akan mati dengan sebab sakit itu, lam yuftan fi qabrih, maka tidak akan terkena fitnah di kuburnya. Wa amina min dhaghtatil qabri, dan akan aman daripada himpitan kubur. Wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati bi akufiha hatta tujizahu surat ilal jannah. Nanti di hari kiamat dia akan dibawa oleh para malaikat melewati jembatan surat sampai nanti dia masuk ke dalam surga. Itu karena barokahnya membaca surat qul huwallahu ahad. Kira-kira amal kita apa sih yang bisa nyampe kita di hari kiamat? Belum jelas ya, tapi kita sering baca qul huwallahu ahad, seringnya bukan karena pengen cari yang pendek, bukan loh ya. Memang seringnya tuh karena cinta, bukan karena malas, beda lagi. Beda kasus kalau gitu. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dalam perang Tabuk. Nah, malaikat Jibril mengatakan, "Muhammad, hadirilah jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni." Bayangkan nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatengin sama malaikat Jibril, "Muhammad, datangi jenazahnya dia." Maka ketika itu Rasulullah SAW akhirnya mendatangi jenazahnya itu. Ketika itu malaikat Jibril turun bersama dengan 70.000 malaikat. Dan sayapnya diletakkan di gunung-gunung, lagi diletakkan di bumi. Setelah itu Nabi SAW menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni ini, malaikat Jibril dan para malaikat juga menyolatkan jenazahnya itu. Akhirnya setelah itu Nabi tanya, "Ya Jibril, ma balagha Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni hadhil manzilah." Jibril, apa yang menjadikan derajatnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni ini sampai derajatnya setinggi ini? Engkau datang kepadaku memerintahkan aku untuk menghadiri jenazahnya. Engkau turun, 70.000 malaikat turun. Apa sih amalnya dia? Dijawab sama malaikat Jibril, bi qiraatihi qul huwallahu ahad qaiman wa qa'idan wa raqiban wa masyian. Karena dia itu cinta sama qul huwallahu ahad. Kalau berdiri baca qul huwallahu ahad, duduk baca qul huwallahu ahad, naik kendaraan baca qul huwallahu ahad, jalan kaki ini juga membaca qul huwallahu ahad. Karena itu akhirnya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu